Tegang nih saya nanya. Tadi habis didudukin, tegakang istilahnya, ajak kepala sekolah. Halo sahabat Mandala, balik lagi di Mandala Podcast Sabtu Basa Basi. Masih bersama saya Made Oplas, manusia dengan operasi plastik. Iya, gimana nih sahabat Mandala? Sehat? Astung harus semua sehat dan kembali normal lagi ya. Pangidang magae nih kalau gati ngoyong di rumah gene. Murid-muridnya masih di rumah sekarang astung karya. Tahun ajaran baru kita kembali lagi 100% PTM ya. So hari ini kita kedatangan tamu spesial. Bukan tamu sih ya. Jadi ini adalah salah satu alumni kita nih SMA Negeri 2 Tejakula. Namanya adalah Sena Andiana. Iya, betul. Iya, selamat datang Sena di sekolahmu dulu. Ya, ini gimana kabar? Kabarnya baik, Pak. Ya, agak tegang nih Sena nih ya. Tadi habis didudukin, tegakang istilahnya. Ajak kepala sekolah, diajak kerjasama ya. Kita hari ini ngobrol-ngobrol random aja deh ya. Jadi ini kita ngobrolin tentang sampah juga boleh ya. So, Made Oplas sebenarnya senang sekali ya, karena sebelumnya kita nggak pernah ketemu nih, jadi nggak tahu juga nih Made Oplas bahwa Sena Andiana ini adalah alumni SMA Negeri 2 Tejakula. Karena kenalnya kita di sampah ya, ya malah di sampah ya, kita tergabung di Singaraja Green Partnership ya. Dan hari ini mari kita tanya-tanya ya seputaran sampah dan lain sebagainya ya. Gimana nih Andi? Sena, kerja di mana nih? Nah, untuk saat ini kebetulan saya korban pandemi. Korban pandemi. Ya, korban pandemi ya sudah 2 tahun. Saya punya waktu luang ke Denpasar, kemudian balik lagi ke Desa Bondalam. Ya, untuk sebelumnya saya fokus di bisnis konsultan. Bisnis konsultan? Ya, di bisnis konsultan Koko Group. Oh, di Kokomat, yang Kokomat itu? Ya, Kokomat. Wah, hebat sekali nah. Di konsultan di Kokomat gimana? Nah, kebetulan job desk saya di sana pertama tentu identik dengan perjalanan bisnisnya. Iya, bisnisnya pasti. Ya. Kemudian karena pandemi beberapa kendala yang membuat perjalanan bisnis itu redup. Nah, jadi saya punya tantangan bagaimana kita bisa survive di masa pandemi. Ya. Kebetulan saya juga ya seperti yang saya bilang, saya korban pandemi, harus balik lagi pulang karena jadwal kerja juga selalu dikurangi. Nah, jadi saya punya suatu tujuan yang mungkin bisa melakukan sesuatu di desa lah, seperti itu. Nah, pada waktu itu di awal pandemi saya dapat tawaran dari kepala desa. Kepala desa untuk apa? Untuk bantu bagaimana sih pengelolaan sampah di Desa Bondalam itu setidaknya bisa punya manajemen lah, bisa dijalankan terarah seperti ini. Ya. Nah, kemudian seiring berjalan saya juga ingin dari kegiatan itu menghasilkan sesuatu yang bisa saya gunakan untuk bertahan hidup lah di saat pandemi. Nah, ternyata di sana ada pengelolaan sampah, dan pertama saya fokusnya di sampah plastik, kemudian saat ini lebih fokus di organik. Iya, wah luar biasa sekali sahabat Mandala ya. Jadi ternyata banyak korban pandemi termasuk guru-guru. Jadi kita semua sebenarnya korban COVID nih ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Sena tadi, karena dia sebelumnya di perantauan, kemudian setengah bulan kerja terus kosong banyak, malah nggak enak kosong ya. Ya, nggak enak. Karena nilai gajinya dikurangi ya. Makanya dia balik lagi di Bondalam, di desa kita tercinta, kemudian ngurus sampah ya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Jadi kita kerja tuh nggak boleh milih-milih ya. Sena, kamu lulusan tahun berapa sih Nah, saya lulusan tahun 2013. 2013. Jadi Semandala lahir 2006. Berarti 2000 kapan? 2010 masuk berarti ya? Ya, 2010. 2010 masuk SMA 2, lulusnya 2013. Jadi selama sudah sekian tahun tidak kembali ke sekolah, Made Oplas tanya dulu ya, gimana perbedaan antara Semandala dulu dan sekarang ya, coba.
tadi sudah kita ajak nih keliling-keliling walaupun tidak semuanya ya. Ya. Katanya wah Pak berubah. Ya, sangat berubah sekali. Kalau dulu mungkin baru-baru awal juga SMA 2 untuk menata kebun. Merintis ya. Merintis menata kebun. Saya juga masih ingat kalau dulu saya sering pagi-pagi datang sekolah karena memang dituntut untuk nyapu. Kerja bakti, Ya, nyapu, kerja bersih. bakti. Tapi bukan masalah dituntut sih, karena dengan kebiasaan itu kita juga belajar disiplin waktu. Iya. Ya. Dan saat ini saya datang ke sekolah ternyata sudah lebih indah, lebih Indah bagus, ya. dan kelihatan sangat kreatif. Iya. Ya, terutama kalau sekarang saya menggeluti di pemanfaatan barang bekas seperti itu, yang identik dengan sampah. Ternyata di SMA 2 juga seperti itu. Iya. Nah, jadi sangat ramah lingkungan sekali. Beberapa sampah bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat di sini. Iya, berarti beda ya. Beda sekali. Lebih terkesan kreatif ya. Ya, Iya, betul sekali nih sahabat Semandala ya. Jadi kita nggak boleh mentok gitu-gitu aja ya. Jadi Made Oplas yang dulu dengan yang sekarang beda ya, harus lebih baik ya. Sama seperti sekolah kita juga ya. Yang dibilang Sena dulu awal-awal merintis masih belum tertata. Astung sekarang sudah tertata, lebih indah lagi ya. Apalagi ada Made Oplas di sini ya, sama Kepsek barunya ya. Sena, jadi dulu tamat sekolah itu saya mau kerja atau kuliah itu. Akhirnya memilih untuk kuliah. Ya, saya Di mana kuliah nih? Nah, awal ceritanya itu seperti ini. Ketika saya mau tamat SMA, Ya. sebenarnya saya masih bingung mau jadi apa ke depannya. Ya. Ya, karena saya juga belum tahu basic saya itu ada di mana. Ya, Nah, jadi belum saya tahu potensi diri. Ya, potensi diri. Nah, jadi saya memilih kuliah itu tujuan pertama itu bukan karena belajar sebenarnya. Oh, terus Ya, kenapa? karena saya butuh waktu untuk mikir ke depannya mau jadi apa. Seperti itu. Ya. Nah, jadi saya pilih kuliah karena waktu itu memang pariwisata Bali itu sangat bagus. Makin sedang bagus-bagusnya. Ya, sedang bangkit-bangkitnya. Akhirnya kuliah Akhirnya saya kuliah di D3 Perhotelan. di mana? Di Undiksa. Oh, di 3 Perhotelan Undiksa ya. Oh, Ya. Terus gimana? Nah, kebetulan waktu itu saya juga mendalami bagaimana sih pariwisata itu berjalan di Bali seperti Ya. itu. Nah, selama kuliah saya juga sebenarnya tidak terlalu fokus belajar, tapi di sana saya ketemu satu kegiatan yang menarik bagi saya, yaitu di bidang wirausahanya. Iya, pernah ikut PMW? Ya, saya ikutnya sudah lolos 3 kali sebenarnya. Wah, ini Made Oplas 2 kali nih bahkan. Ya. Ya, Ya. Dulu kuliah pariwisata namun belum serak juga. Ya, belum serak Ikut juga. kegiatan PMW. Dulu ngambil PMW-nya apa? Nah, pertama itu saya ambilnya di bagian tata boga sebenarnya. Oh. Itu buatnya tentang mocktail. Jadi minuman mocktail, ya. Ya, minuman mocktail itu ya, dan akhirnya lolos di sana. Saya buka stand kecil untuk jualan. Ternyata dari sana saya melihat bahwa peluang bisnis itu sebenarnya bagus. Iya. Peluang bagus. Hingga singkat cerita saya sampai lolos 3 kali itu, ternyata saya buang jam mata kuliah juga. Iya. Tapi ketika buang-buang mata kuliah itu saya juga mengejar kegiatan itu dengan belajar mandiri. Jadi Mandiri ya. ya, belajar mandiri dan tetap menuntaskan kewajiban saya sebagai mahasiswa pada waktu itu. Dan akhirnya setelah bisa wisuda, nah di sana saya juga bingung apakah harus berwirausaha atau kerja. Iya. Nah, tapi pada waktu itu saya coba untuk berwirausaha, ternyata tidak semulus yang dipikirkan. Iya. Dulu ngambil apa setelah kuliah tuh? Mau Nah. jual apa? Dulu waktu itu saya join sama teman. Di sana ada ayam mercon namanya. Ayam mercon. Ya, Ani kan ayam mercon dong. itu seperti lalapan tapi dia punya ciri khas sambal. Oh, lalah meledak tuh. Ya, meledak seperti itu. Dan Ya, itu ya. punya satu brand yang bagus dari teman saya. Nah, saya diajak join di sana dan mencoba jalankan itu, ternyata juga tidak semulus yang dipikirkan. Iya. Ya, akhirnya masing-masing kita coba untuk kerja Iya. sesuai dengan basic yang kita dapat di kampus. Dan waktu itu saya pertama sekali kerja di bagian HRD, Human
medis Ya. khusus. Berarti karena pariwisata, cari ke tempat pariwisata Ya, di hotel. di hotel. Hotel apa? Waktu itu saya berawal dari training di Westin Hotel. Ah. Nah, kemudian masuk di Koko itu sebenarnya saya bukan bisnis konsultan tapi di HRD-nya. HRD-nya dulu ya. Ya, Karena di UST-nya HRD, ya oke HRD. HRD juga. Nah, tapi di sana tetap saya pingin ilmu bisnis itu tetap jalan. Jalan. Karena yang namanya bisnis pasti kita bisa menentukan berapa sih profit yang kita inginkan kan, Ya. seperti itu. Nah, jadi saya belajar bisnis dan ujung-ujungnya saya punya kesempatan untuk jadi bisnis konsultan di Koko Group. Koko Group, wah luar Ya. biasa sekali Koko Group jadi bisnis konsultannya ya. Ya, seperti itu. Nah, tapi tidak semulus itu juga. Oh, karena ada pandemi ini. Wah ya pandemi ya. Pandemi itu. Jadi saya juga muter otak juga apa yang bisa saya lakukan di masa pandemi ini. Ya. Di saat semua down, dan di sana saya mikir bagaimana sih musibah ini bisa jadi berkah seperti itu. Iya, musibah berkah. Ya. Wah, Nah, ternyata ketemunya memang di sampah ya. sampah ya. Ya, pertama kita berawal dari sampah itu tentunya tidak harus dengan modal. Ah, Karena kalau kesannya kita mengumpulkan sampah plastik saja itu bisa kita jual, jadi itu Iya. kan sudah profit namanya. Iya. Jadi bisnis sampah itu bisa dibilang diawali tanpa modal. ah. Nah, kebetulan waktu di desa itu saya diminta untuk kerjasama sama desa, akhirnya punya kesempatan yang lebih untuk bisa memanfaatkan sampah yang ada di Desa. seluruh desa Bondalam seperti itu. Jadi ibaratnya punya sampah banyak nih Ah, yang bisa dikelola, dan ya. akhirnya saat ini brand yang paling bagus yang bisa saya kembangkan di desa itu adalah pupuk organik Bondalam Sejahtera. Organik ya, luar biasa sekali ya sahabat Semandala ya. Jadi memang hidup tidak bisa ditebak ya sahabat ya. Jadi dulu kuliah apa, sekarang kerja apa. Namun menurut Made Oflas, kuliah itu sebenarnya proses pendewasaan saja ya. Jadi lebih cenderung ke pendewasaan diri ya, tidak harus sesuai dengan jurusannya. Namun kalau lebih bagusnya lagi sesuai jurusan, kerja sesuai dengan jurusan. Made Oflas saja dulu komputer, sekarang juga sama ikut ngolah sampah ya. Jadi luar biasa sekali Sena Andiana ini ya, alumni kita. Jadi sekarang malah dikenal dengan direktur, bisa bilang direktur ini ya, direktur Bondalam Sejahtera, tempat untuk mengolah dan menghasilkan pupuk organik ya, pupuk organik Bondalam Sejahtera ya. Jadi sebenarnya desa harus bangga ini punya Sena ini, karena dari pupuk organik Bondalam Sejahtera, nama Bondalam bisa dikembangkan. Ini seharusnya Pak Mekel ya, mohon didukung ini ya. Jadi di SMA 2 juga ini saya nggak mau melepaskan potensi-potensi siswa maupun alumninya ya. Jadi Made Oflas dan juga Kepsek sekarang sedang mencari tahu nih apa saja potensi yang dimiliki oleh siswa dan juga alumninya. Salah satunya adalah Sena Andiana ya. Jadi sekarang kita coba kulik-kulik tentang sampahnya ya. Sena, berarti sekarang sudah berapa tahun atau berapa bulan ini jalan nih Bondalam? Sudah jadi PT apa UD apa belum? Nah, untuk di Bondalam itu masih di bawah naungan TPST. TPSD ya. TPST jadi tempat pengelolaan sampah terpadu. Ya. Nah, tujuan dari TPST itu sebenarnya mengkolek semua sampah yang ada di desa Bondalam. Dengan tujuannya masyarakat supaya tidak buang sampah sembarangan. Iya, betul. Nah, concern saya pertama di TPST itu memulai karena saya ingin masyarakat itu tidak buang sampah sembarangan. Betul. Karena pada saat musim hujan pasti sangat bermasalah, terutama pada pencemaran laut seperti Ya. itu. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalan ketika manajemen diterapkan di TPST itu ternyata kita bisa mengkolek lebih banyak sampah lagi. Yang awalnya sampah itu masuk sekitar hanya 2 ton sampai 3 ton, sekarang setiap harinya sudah masuk 7 ton. Wow. Nah, itu berarti sebenarnya kita di Desa Bondalam itu punya banyak sampah yang harus kita tangani, dan saat ini dengan masuknya 7 ton per hari itu menandakan sampah itu yang awalnya tercemar di lingkungan setidaknya bisa masuk ke TPST Ya, untuk sudah kita diselamatkan tampung. oleh masyarakat ya. Seperti itu. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana sih bisa mengelola sampah itu supaya tidak membludak di TPST. Nah, jadi
TPST juga punya tanggung jawab bagaimana sampah-sampah yang kita kumpulkan itu tidak masalah lagi. Iya betul. Ya, nah salah satunya itu kita berusaha untuk memilah beberapa yang bisa kita tangani. Dikelola. Nah, pertama dari sampah plastik itu kita pilah, kita kumpulkan dan kita jual sehingga jadi profit. Iya betul. Kemudian yang kedua tentunya di organik. Organik Ya. juga diolah juga ya. Diolah menjadi pupuk organik. Nah, dan syukurnya dengan brand pupuk organik Bondolam Sejahtera itu sekarang kita lebih bisa dikenal, Ya. khususnya di pelaku lingkungan lah seperti itu, di Buleleng juga, dan sekarang sudah merambah ke luar kabupaten. Nah, jadi untuk brand pupuk organik Bondolam Sejahtera ini saya berharap kedepannya banyak pelaku-pelaku yang khususnya peduli dengan lingkungan Ya. bisa memanfaatkan sampah itu menjadi berkah lah. Berkah ya. Berarti sementara brand pupuk organik Bondolam Sejahtera masih miliknya Sena nih ya. Nah, jadi dari awal ngasih nama itu memang dari saya pupuk organik Bondolam Sejahtera, tapi kita kerjasamakan dengan BUMDes-nya. BUMDes Bondolamnya ya. Bondolam. Ya. Kebetulan BUMDes Bondolam juga BUMDes Bondolam Sejahtera. Iya. Berarti luar biasa sekali sebenarnya Bondolam ini ya. Tidak banyak desa yang memiliki potensi seperti ini ya. Jadi kita harusnya kita harus mengetahui potensi desa seperti Sena dari Bondolam. Anak desa ini generasi penerus Bondolam ternyata tampil di luar dan bahkan pesanannya banyak-banyak sekali ya. Tahun berapa itu dikembangkan? Pas pandemi? Ya, untuk dikembangkannya sebenarnya dari tahun lalu. Oh, tahun lalu? Ya, tahun lalu, tapi untuk menuju orderan yang begitu banyaknya saat ini itu sebenarnya tidak semudah yang kita pikirkan. Betul ya. Ya, karena di awal itu tantangannya adalah ketika pemerintah mensubsidi pupuk organik, Ya. dikasih gratis kepada kelompok pertanian, justru kita malah mau jual. Ah. Jadi tantangannya ada di sana, dan pada waktu itu saya berusaha untuk membuat produk, bagaimana sih produk itu benar-benar bisa diuji keunggulannya Ya. sama masyarakat. Dan di awal memang untuk jualan itu susah sekali, kadang saya kasih minta ke Ya. masyarakat supaya mereka dapat mencoba dulu. Ya. Dan ternyata selama 1 tahun itu mereka coba, memang ada hasilnya Ya. dan support lebih banyak lagi pupuk kita. Dan untuk tahun ini, bulan ini Bulan ini kita punya orderan sekitar 50 ton. 50 ton ya. 50 ton yang awalnya cuma bisa kita buat 1 ton aja. Dan sekarang 50 ton, dan tentunya itu juga disupport dari desa. Desa juga lumayan banyak, 41 ton Ya. untuk orderannya di bulan ini. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi siapa sangka sampah bisa jadi berkah ya. Sama seperti hal yang saya Made Oplas sampaikan, sampah jangan dibuang, jadikan uang aja ya. Jadi luar biasa ya. Jadi sebenarnya Made Oplas kemarin malam nih. Nah, ragu mesen mesin nah. Sorry bos. Telah nih. Wah, ini berarti permintaannya banyak sekali nih. Padahal kalau semua orang tahu bisa mengelola sampah, tidak sampai seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali. Ini saya mau nyoba nih ya, karena Made Oplas di rumah punya kebun. Saya juga menanam dan merawat juga. Nah, jadi saya punya tanah warisan ya, tanah warisan 1 hektar. Jadi karena Made Oplas juga bergeliat di lingkungan, saya tanam pohon, kemudian pupuknya pakai organik juga ya. Ini mau nyoba nih pupuk organik Bondolam Sejahtera nih, kira-kira seperti apa ya. Buat kalian yang mau nyoba nih, pesen nih sama Sena nih ya. Nih sekarang aja sudah 50 ton pesanannya ya. 50 ton. Di mana dapat pasokan sampah organik nih? Nah, untuk sekarang kita justru berharap ada beberapa partner yang bisa kerjasama dengan kita, Ya. khususnya untuk penyedia bahan bakunya yang sesuai dengan standar dari Bondolam lah. Sejahtera ya. Nah, walaupun di sampah kita juga sangat memikirkan kualitasnya. Betul. Ya, tentu yang kita gunakan sekarang adalah sampah organik yang sudah terpilah, ya sesuai dengan visi misi dari Provinsi Bali juga. Ya. Kalau bisa
bisa sampah itu berbasis sumber kan seperti Ya. itu. Nah jadi selain kita juga ingin mendukung program pemerintah yang sangat bagus, itu juga sangat membantu kita untuk bisa membuat produk yang berkualitas lah seperti Ya. itu. Nah jadi untuk saat ini suplai bahan baku kita memang selain dari desa, ya dari desa kita juga disupport dengan teman pengelola sampah juga. Ketika kita kurang bahan baku, kita juga mintanya di sana. Ya. Di mana? Belilah. Beli ya. Ini berarti sampai banyak pesanan dan belum bisa memenuhi, berarti bahan bakunya kurang ya. Ya Emang di Buleleng kurang. Nah sebenarnya banyak sekali bahan baku. Cuman dari kita sendiri apakah bisa membuat bahan baku sesuai dengan standar yang bagus kan seperti itu. Nah jadi saya sangat berharap sekali ke depannya bahan baku khususnya sampah organik itu bisalah dipilah dengan baik. Standarnya gimana? Standar yang bagus ini untuk menjadi pupuk organik seperti apa? Nah standar yang bagus sampah organik itu tidak tercampur dengan sampah plastik lainnya. Iya betul ya. Makanya sangat betul-betul bisa dipilah dengan baik. Seperti misalnya potongan-potongan dari hasil pangkasan ranting itu, daun-daun itu tidak langsung dicampur dengan plastik, tapi dikumpulkan dulu jadi satu khusus organik, dan itulah yang bahan yang paling bagus menurut saya. Wah, iya jadi walaupun sampah juga harus diperlakukan dengan baik ya. Jadi sama seperti Made Oplas ya. Jadi membuat lukisan wajah plastik nggak sembarang ya. Jadi sekali lagi ini misinya bukan buanglah sampah pada tempatnya lagi ya, sudah tidak efektif ya. Nah, betul. Jadi bahkan kita tanamkan mindset baru, paradigma baru. Mari selamatkan sampah yang kita hasilkan. Caranya adalah ya pilah, olah dan kelola. Ya kalau wajah plastik, sampah plastik yang kita dapatkan kita bersihkan dulu ya. Kemudian kotorannya coklat, tanah kita bersihkan. Kemudian kita potong bagian yang tidak diperlukan. Kemudian kita tidak buang. Kita masukkan ke botol, menjadikan eco bag biar tidak ada residu. Sama juga organik juga seperti itu ya. Nggak lucu dong kalau pupuk organik berisi mikroplastik atau potongan plastik ya, ini malah jadi racun ya untuk tanaman ya. Terkontaminasi zat kimia lah nanti. Ya. Kalau gini kalau yang selama ini yang mesen pupuk organik Mondalam Sejahtera itu dari kalangan apa saja, dari mana saja? Nah untuk sekarang uniknya itu tidak hanya dari petani, tapi hanya dari petani? Ya, tapi sekarang targetnya itu sebenarnya dari pegawai kantoran juga bisa, karena di rumahnya kan sudah betul tanam sekali. hias dan sebagainya. Jadi untuk pupuk organik Mondalam Sejahtera itu sekarang targetnya bukan hanya ke petani saja, tapi sudah merambah ke pegawai dan sebagainya. Semuanya berarti ya. Ya, karena kita mengawali pemasaran itu memang kita kirimnya ke kota dulu. Iya. Ke daerah Dalung. Oh, Dalung dulu. Dalung dulu. Waktu itu saya kirimnya memang di salah satu stand bunga. Ya, salah satu stand bunga yang ternyata di sana peminatnya sangat banyak sekali. Karena mereka bilang dari pelanggan jarang yang bisa buat dari bahan organik murni dari daun-daunan. Biasanya dari tanah subur dan campuran lain sebagainya. Wah, jadi sampai ke Dalung ini pesanannya ya. Jadi memang seperti itu ya sahabat Semandala ya. Jadi semua orang harus menanam dan juga harus merawat ya. Jadi bukan persoalan menanam saja tapi tidak dirawat ya. Salah satunya dengan pemberian pupuk yang organik ya. Jadi Made Oplas benar-benar bukan antis ya, kasihan ya tanaman kita diisi pupuk kimia ya. Jadi dengan adanya pupuk organik Mondalam Sejahtera Astungkare bisa membantu kalian ya yang ada di kota. Jadi sekarang tren menanam itu tidak hanya di kalangan desa, orang-orang bahkan di BTN-nya, di hotel itu udah ada tanaman beneran ya, bukan lagi tanaman gini seperti ini ya. Jadi berharap bisa dikembangkan juga di SMA 2. Ini saya Made Oplas ngajak Sena ini benar-benar biar ada dibagikan kepada siswa kita. Jadi buat kalian yang anak-anak SMP kelas 3 yang ada di Teja Kule, nanti kalau sekolah di sini kita bisa belajar wajah plastik, bisa belajar pengelolaan sampah berbasis sumber dengan pengolahan organik ya. Kalau pupuk organik Mondalam Sejahtera ada jenis-jenisnya nih. Nah,
apa sama itu gitu-gitu aja? Nah, untuk sekarang itu jenisnya masih ada satu, masih sama lah, standarnya sama. Kemudian karena sesuai permintaan sekarang, saya ada 6 jenis yang bakal 6 jenis? Ya, bakal Apa aja itu? saya launching. Nah, pertama ada grade-grade-nya juga, Ada kelas grade-nya. 1, kelas 2, kelas 3. Tentu kelas 1 itu yang lebih premium lah, Mahal lah ya. mahal lah dari segi kemasan dan lain sebagainya. Ya. Dan lebih halus. Nah, untuk grade 1 itu biasanya nanti digunakan di seperti hotel. Hotel ya. Nah, jadi seperti hotel, tentu kalau kita masuknya ke hotel tidak mungkin kita sodorkan karung seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi seperti kantor juga Ya. ada grade-gradenya. Kemudian dari jenisnya juga ada beda-beda. Pertama dari campuran kotoran sapi, kemudian kotoran kambing, kemudian ada lagi dari kotoran kelelawar. Ada kotoran kelelawar. kelelawar. Berarti bagus juga kotoran kelelawarnya. Bagus. Biasanya kalau kelelawar itu identik dengan bonsai dia. Oh, untuk yang buat bonsai ya. Bonsai. Nah, jadi kita belajar juga dari permintaan pelanggan Ya. untuk buat produk kedepannya, inovasinya seperti apa gitu. Iya, betul sekali ya. Jadi kita harus terus berkembang, berinovasi ya, tidak mentok gitu-gitu aja ya. Jadi dari dulu dari pupuk organik yang biasa sekarang sudah ada grade-grade-nya ya. Itu berarti campurannya selain dari kotoran hewan, dari daun-daunnya juga ya. Ya. Oke ya, ini Made Oplas sebenarnya pengen lebih banyak lagi ngobrol. Ini urusan sampah memang nggak ada habisnya nih bos ya. Jadi terima kasih Sena nih ya. Jadi gimana nih harapan Sena ke depannya untuk generasi muda tentunya, karena ini sosok muda yang berprestasi ya, yang peduli lingkungan apalagi ya. Buat kalian yang masih muda, jangan kaum rebahan apa istilahnya ya, jangan main HP mulu ya. Jadi harus bisa berkreasi, kreatif ya seperti Sena ini ya. Gimana harapan buat generasi muda dimanapun berada, terutama anak-anak SMA Negeri 2 Tejakula nih? Ya. Harapan saya untuk generasi muda saat ini ya tentunya kita kan sudah canggih sekarang ya. Iya, udah canggih dari media sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi pergunakanlah itu untuk mempelajari bagaimana situasi kita saat ini. Iya. Dan bagaimana kita bisa mengubah situasi yang buruk itu menjadi sebuah berkah lah. Peluang seperti itu, ya. Peluang. Nah, contohnya di saat pandemi ini mungkin banyak orang yang sudah nggak punya harapan lagi untuk bisa Merasa nggak punya harapan Ya. padahal ada. ya padahal ada, tidak punya harapan untuk sukses dan lain sebagainya. Tapi justru saya memikirkan ketika saya dirumahkan dan orang-orang lain dirumahkan, saya berpikir ada sesuatu yang sepertinya bisa kita jadikan bisnis dan membuat mereka sibuk. Nah, salah satunya dengan banyaknya karyawan yang dirumahkan, justru saya membuat sebuah Lapangan kerja. ya sebuah produk yang bisa dibeli untuk mereka yang sedang nganggur lah istilahnya di rumah. Jadi mereka sibuk untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Dan banyak di antara mereka yang justru bisnisnya di tanaman hias. Oh, dihias ya. Tanaman hias. Tapi saya tidak ikut di tanaman hias karena saya berpikir bahwa peluang yang lebih tepat itu di penyedia pupuknya. Iya. Nah, jadi pesan saya buat generasi muda, pintar-pintarlah kita melihat sebuah peluang saat ini, dan dibalik sesuatu yang buruk itu pasti ada sesuatu yang sangat besar yang bisa kita buat, dan tentunya itu sangat menjadi berkah untuk kita. Iya, luar biasa sekali. Itu tangan dulu buat nih Sena nih ya. Terima kasih nih udah datang mainan ke Semandala. Jadi ini sebenarnya di sport taman ini kamu orang pertama nih yang jadi bintang tamunya ya. Jadi kita di Semandala, di Mandala Kreatif punya banyak ide-ide. Jadi Mandala Podcast bisa ada di, kita punya kreatif, studio kreatif. Ya nanti kita mainan sana. Ya. Di Mandala Kreatif Studio, kemudian kita punya konten car vlog juga. Kemudian di sini ke depan kita bagaimana caranya nih semua siswa itu biar kreatif ya, karena kalau nggak kreatif di zaman sekarang nggak bakalan jadi ya. Kalian mau jadi follower apa trendsetter ya, jadi harus punya ya, cari tahu potensi diri sendiri ya, apa yang bisa saya kembangkan ya. Seperti Sena ternyata pariwisata, bisnis, kemudian menemukan wah saya harus fokus di sini ya, harus fokus ya, kalau nggak fokus nggak bakalan ya. Made Oplas ngembangin wajah plastik 2018, saya cari formulanya juga sama, saya mau cari formula bagaimana menghasilkan karya yang bagus. 2019 sebelum pandemi wah booming,
Ya ini pandemi sing juari ini ya. Jadi kita edukasi saja ya. Jadi semoga ke depan kita semua diberikan anugerah potensi untuk dikembangkan biar bisa jadi legacy ya. Ya. Ini kita saja ya, bukan gimana. Sekarang Madya Plus merasa punya legacy ya. Oh, yang buat wajah plastik itu. Nah, jadi kalau Sena, Sena yang punya pupuk organik Mondalam Sejahtera. Seperti kalian mau dikenal sebagai apa? Nah, itu pertanyaannya ya. Mau jadi apa kalian dikenal setelah nanti kalian besar ya. Oke Sena, terima kasih ya. Liu ngomong Madya Plus pasti boleh, maafkanlah. Ya. Jadi selamat datang di SMA Negeri 2 Tejakula. Dan sekarang kita todong nih Sena jadi ketua alumni ya. Buat kalian alumni SMA 2, sekarang SMA 2 sudah bagus bos. Ayo silakan segera merapat ya, nanti kita adakan reuni. Nah, sekarang diketuai oleh Sena nih ya. Sena minta tolong ya Nak ya. Ajak ini alumni yang berprestasi, yang terkenal kita ajak, kemudian nanti kita majukan sekolah ya. Buat kalian anak-anak SMP di Tejakula, SMP 1 sampai SMP 6, benjok masuk, dini masuk ya. Kita ada entrepreneur, ada marine class, ada banyak hal yang bisa kita kembangkan ya. Baik, sukses buat Sena ya. Kita nanti di grup aja kita gini lagi. Ingat pesanan Cang ya. Satu besik kan ya. Ini Siap, pasti ya. ada untuk SMA 2. Oke, luar biasa sekali ya. Demikian Mandala Podcast Sabtu Basa-Basi hari ini ya. Wah, lama sekali ya. Benar sekali. Jadi nantikan Mandala Podcast Sabtu Basa-Basi selanjutnya, kira-kira siapa lagi yang kita undang ya. Jadi semoga channel kita berkembang. Jangan lupa subscribe ya, follow akun media sosial Mandala termasuk YouTube-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di Mandala Podcast selanjutnya. Kita punya jargon nih, Mandala Go gitu ya. Oke, sampai jumpa di Mandala Podcast Sabtu Basa-Basi selanjutnya. Mandala Go. Thank you bro. Ya.